Hampir 2 bulan setelah banjir dan longsor menghantam 3 provinsi di Sumatera, ratusan ribu orang masih bertahan di pengungsian Tribuners. Pemerintah memang sedang membangun hunian sementara atau huntara di beberapa daerah, tetapi yang siap huni belum sampai 1.000 unit. Per 16 Januari 2026, tercatat sebanyak 166.579 jiwa masih berada di lokasi pengungsian yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Selain tinggal di tenda-tenda pengungsian, ada juga korban bencana yang masih mengungsi di rumah kerabat tanpa mendapatkan bantuan uang dari pemerintah. Padahal mereka juga membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Nah, di tengah kondisi ini, kelompok rentan seperti anak-anak mulai sering sakit. BNPB bersama pemerintah berpacu dengan waktu membangun hunian sementara atau huntara di sekitar lokasi terdampak sebagai tahap pemulihan awal. Sebanyak 781 huntara dinyatakan sudah siap huni, salah satunya di Aceh Tamiang. Sementara 5.738 unit masih dalam proses pembangunan. Total pengajuan pembangunan huntara mencapai 27.860 unit di 3 provinsi. Pemerintah ini menargetkan percepatan penyelesaian huntara ini sebelum bulan Ramadan agar keluarga terdampak dapat segera keluar dari pengungsian. Selain huntara, pemerintah juga menawarkan skema dana tunggu hunian atau DTH. Dana sebesar Rp600.000 per bulan ini diberikan untuk satu keluarga yang rumahnya rusak berat. Selama menunggu pembangunan hunian tetap atau huntap selesai, biasanya DTH ini digunakan untuk menyewa tempat tinggal. Lantas bagaimana kehidupan para pengungsi, baik yang masih tinggal di posko pengungsian dan rumah kerabat maupun yang sudah pindah ke Huntara memasuki masa 2 bulan pasca bencana ini? Sejumlah pengungsi kurang lebih 8 orang pada 2 bulan terakhir tidur dalam satu tenda di Kuala Cangkoy, Aceh Utara, dan rumah yang berada di pesisir pantai hancur diterjang air bah yang datang dari kawasan hulu Pegunungan Kabupaten Benar Meriah. Sampai pertengahan Januari 2026, para pengungsi ini terpaksa harus bertahan di tenda pengungsian karena tidak tahu lagi mau tinggal di mana, Tribuners. Mereka butuh tempat yang lebih layak, berharap bisa kembali tinggal di tempat yang nyaman, tinggal di rumah, seperti sebelum bencana melanda. Kepala desa melalui camat Kecamatan Lapang juga sudah mengusulkan pembangunan huntara bagi korban bencana. Kuala Cangkau sendiri mengajukan huntara untuk 104 kepala keluarga. Namun hingga Jumat 16 Januari, warga mengaku masih belum mendengar rencana pembangunan huntara untuk mereka. Yang mereka tahu akan dibangun hunian tetap di tanah milik pemerintah daerah. Rencana itu pun masih mereka tolak. Warga tidak setuju jika huntara atau huntap ini di lokasi yang merupakan tanah milik pemerintah daerah itu yang disebut warga sebagai zona merah. Yang warga inginkan hunian tetap dibangun di tanah mereka sendiri. Pemerintah melakukan pemberian santunan duka kepada keluarga yang ditinggalkan akibat bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dan pemerintah daerah menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka berat. Mekanisme penyaluran bantuan melalui validasi data dari Bupati Wali Kota setempat yang diverifikasi oleh BNPB. Bagi korban meninggal, Kemensos menyalurkan santunan setelah data ahli waris tervalidasi. Ahli waris menerima sebesar 15 juta rupiah per korban meninggal, sementara yang luka berat adalah 5 juta rupiah. Bantuan berupa santunan bagi korban meninggal dan luka berat ini diperkirakan akan terus bertambah seiring proses validasi yang terus dilakukan. Saat ini tercatat sebanyak ajuan santunan 62 jiwa di Aceh, 118 jiwa di Sumatera Utara diproses melalui sistem Bank Himbara. Sementara itu, bantuan santunan ahli waris yang sedang dalam proses pemberkasan oleh Dinas Sosial setempat, yaitu 439 jiwa di Aceh, 109 jiwa, dan 30 korban luka berat di Sumatera Utara, serta 25 jiwa di Sumatera Barat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal itu berdasarkan audit cepat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH pasca terjadinya bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Presiden Prabowo sendiri menyempatkan menggelar rapat secara virtual dari London, Inggris pada Senin 19 Januari 2026 kemarin. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menerima seluruh laporan dari Satgas PKH dan langsung menentukan sikap. Mensesnek Prasetyo Hadi kemudian merinci daftar lengkap 28 perusahaan yang izinnya dicabut. Pertama, sebanyak 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH dengan total luas 1.010.991 hektar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.